Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Rizky Cipta Gunawan, NPP 300748, kelas E4, nomor absen 25. Di sini saya akan memberikan sedikit opini tentang pentingnya evaluasi kinerja terhadap aparatur sipil negara. Evaluasi kinerja aparatur sipil negara merupakan salah satu kebijakan organisasi pemerintahan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya. Apalagi setiap aparatur sipil negara mempunyai tanggung jawab, tugas, dan cara bekerja yang berbeda-beda. Di sini menilai apakah kinerja mereka sudah sesuai dengan standar organisasi pemerintahan pun menjadi kebutuhan utama pemerintah. Lalu, apa saja alasan dibalik pengadaan evaluasi kinerja ini? Memahami apa itu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merujuk pada penilaian sistematis dan berdasar terhadap hasil kerja aparatur sipil negara serta organisasi pemerintahan. Dan nantinya hasil penilaian ini akan menjadi dasar pemerintahan dalam memberikan umpan balik terkait prestasi aparatur sipil negara, pelaksanaan kegiatan, hingga membantu penyusunan kebijakan pemerintah pada masa yang mendatang. Pihak pengurus atau aparatur sipil negara yang berwenang atau yang sering disebut atasan langsung berperan memberi penilaian terhadap kinerja aparatur sipil negara yang bersangkutan. Hasil evaluasi dari seluruh ASN kemudian akan dielaborasi untuk membangun sistem penilaian dan penghargaan bagi ASN. Langkah ini memang sebaiknya dilakukan secara transparan dengan melibatkan ASN secara aktif. Apa saja yang menjadi indikator penilaian perlu diuraikan sehingga ASN pun dapat mengevaluasi kinerjanya selama ini. Setelah proses evaluasi selesai, pemerintah juga perlu menyampaikan hasil kepada ASN-nya. Jadi ASN dapat mengetahui mana aspek yang masih perlu ditingkatkan, dipertahankan, maupun diperbaiki. Alasan mengapa perlu evaluasi kinerja ASN lebih lanjutnya berikut adalah alasan organisasi pemerintahan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Yang pertama, wujud penghargaan terhadap kinerja ASN melalui evaluasi, manajemen dan atasan langsung menaruh perhatian khusus pada pengukuran kinerja individu maupun tim dalam periode waktu tertentu. Hasil pengukuran ini juga menjadi dasar pemberian apresiasi sesuai dengan kinerja masing-masing. Misalnya, apresiasi diberikan dalam bentuk bonus maupun promosi jabatan. Berikutnya, dengan memperoleh apresiasi dari pemerintah, motivasi dan kepuasan kerja ASN akan otomatis meningkat. Situasi ini dapat berdampak positif pada peningkatan produktivitas kerja pemerintahan. Tentu pemerintahan juga akan diuntungkan oleh situasi tersebut. Lalu yang berikutnya, yang kedua, mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Evaluasi kinerja bukan menjadi alat untuk mencari-cari kesalahan ASN. Melalui sistem penilaian terukur dan sistematis seperti ini, ASN dapat memperoleh masukan maupun kritik yang membangun dari atasan langsung. Maka, hasil evaluasi pun seharusnya disampaikan kembali kepada aparatur sipil negara dengan cara memanggil ASN yang bersangkutan
duduk bersama untuk membahas kesulitan kerja yang dirasakan maupun meminta masukan berdasarkan pengalamannya. Aparatur sipil negara pun akan membenahi dan memperbaiki diri sehingga ia tergerak untuk bekerja secara efektif. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan aparatur sipil negara. Setelah dilakukannya evaluasi kinerja, organisasi pemerintahan dapat mengetahui lebih dalam apa saja kelebihan maupun kelemahan aparatur sipil negara yang bekerja di organisasi pemerintahan tersebut, juga aspek yang perlu dipertahankan, diperbaiki maupun dikembangkan lebih lanjut. Dari data tersebut, organisasi pemerintahan dapat mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengembangan dan pelatihan aparatur sipil negaranya. Penyelenggaraan program pengembangan dan pelatihan sangat penting untuk mendorong kinerja ASN. Tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga mengasah berbagai keterampilan yang berdampak positif bagi pengembangan karir aparatur sipil negara itu sendiri. Setelah mengikuti program tersebut, organisasi pemerintahan tentu berharap kepada aparatur sipil negara tersebut bersedia memberikan kontribusi yang maksimal sehingga kinerja organisasi pemerintahan pun meningkat. Jadi, ketika alasan evaluasi kinerja ASN ini dapat menjadi tinjauan untuk melakukan hal serupa di lingkungan pemerintahan, selain menilai dan mengapresiasi kinerja ASN, evaluasi demikian juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. ASN pun termotivasi untuk aktif berkontribusi demi kemajuan pemerintahan di Indonesia ini. Selanjutnya, setelah mengetahui cara melakukan evaluasi kinerja, pemerintah perlu tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Perlu kita ketahui bahwa setiap organisasi pemerintahan berbeda-beda dalam menentukan waktu yang tepat melakukan evaluasi kinerja ini. Hal itu tergantung pada kebutuhan masing-masing organisasi pemerintahan, dan adapun umumnya evaluasi kinerja dilakukan dalam waktu yang pertama, tahunan. Evaluasi kinerja ini setiap 1 tahun sekali merupakan evaluasi yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintahan, terutama oleh organisasi pemerintahan yang masih menerapkan sistem tradisional. Banyak organisasi pemerintahan yang telah melakukan evaluasi ini. Salah satu alasannya karena organisasi pemerintahan memiliki jumlah aparatur sipil negara yang banyak sehingga merasa kesulitan bila harus memberikan ulasan secara rutin kepada setiap aparatur sipil negara tentang kinerja mereka. Lalu yang berikutnya, waktu semi-anual. Laporan semi-anual biasanya dilakukan dalam waktu setahun 2 kali. Idealnya evaluasi kinerja ini dilaksanakan pada awal bulan Januari dan awal bulan Juli. Salah satu pembahasan tentang evaluasi ini nantinya akan menjurus pada presentase kenaikan kompensasi, remunerasi, dan lain sebagainya. Dengan evaluasi kinerja yang adil, ASN dapat menikmati kenaikan kompensasi maupun remunerasi yang objektif setiap 6 bulan sekali. Nantinya evaluasi ini juga bisa difokuskan pada pengembangan ASN karena tinjauan ini bermanfaat bagi ASN dalam jangka yang cukup panjang, menunjukkan pada mereka bagaimana bisa meningkatkan kinerja melalui umpan balik yang diterimanya. Lalu, waktu kuartal. Tipe evaluasi kinerja yang terakhir biasanya dilakukan dalam waktu per kuartal atau triwulan. Jadi dalam setahun pemerintah
melakukan evaluasi kinerja sebanyak 4 kali. Tinjauan ini biasanya efektif bagi pemerintah startup atau rintisan yang melakukan perbaikan dalam waktu yang singkat. Biasanya, evaluasi kinerja yang dilakukan mencakup tujuan jangka pendek, di mana evaluasi ini akan fokus pada umpan balik yang dijadwalkan secara teratur daripada sekedar evaluasi kinerja yang komprehensif. Jadi, itulah evaluasi kinerja yang perlu aparatur sipil negara dan organisasi pemerintahan ketahui. Melalui tinjauan ini, pemerintahan akan mengetahui kontribusi yang diberikan aparatur sipil negaranya membangun lingkungan kerja yang adil, serta mendorong semangat aparatur sipil negara untuk bekerja lebih keras. Dan selain itu, evaluasi yang baik juga akan memperkuat hubungan atasan langsung dengan para aparatur sipil negara. Melalui hubungan mitra yang baik, atasan langsung dan aparatur sipil negara bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan visi organisasi pemerintahan tersebut. Jadi cukup sekian opini dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.